Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Podmile, podcast milenial. Jadi ini podcast perdana kita nih ya. Podcast ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Putri Hanum Salsabila. Salam kenal semua. Oke, teman-teman apa kabar nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Seperti yang kita tahu kan bahwa kasus COVID lagi naik lagi di negara kita karena ada varian baru yaitu Omicron. Jadi kita harus tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Ngomong-ngomong soal COVID dan Omicron, berarti kita bakal nyambung nih sama kebijakan pemerintah yaitu PPKM. Apa sih PPKM? PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang berarti kegiatan kita sebagai masyarakat dibatasi, mulai dari yang bersekolah sampai yang sudah bekerja sekalipun. Kebijakan PPKM ini juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila loh. Karena pemerintah kan nyuruh kita nih buat bersatu melawan COVID dengan cara memutus rantai penyebarannya. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih kalau PPKM tuh ada levelnya? Mulai dari level terendah yaitu level 1 sampai level tertinggi yaitu level 4. Dimana semakin tinggi level PPKM-nya, maka semakin ketat pembatasan yang dilakukan terhadap kegiatan kita sebagai masyarakat. Dari yang saya baca, alhamdulillah level PPKM di Jabodetabek sudah turun terhitung dari tanggal 8 Maret 2020, yaitu dari level 3 menjadi level 2, yang artinya kegiatan sehari-hari kita bisa kembali dilakukan dengan kapasitas maksimal 75%. Rasa-rasanya kurang seru nih kalau saya sendiri apalagi bahas PPKM gini kan. Jadi mendingan saya undang beberapa teman saya kali ya. Ada Rifki, Fidel, dan Anissa. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau saya lumayan baik. Alhamdulillah. Baik semua berarti ya. Karena semuanya baik nih, jadi kita langsung aja kali ya bahas yang berat-berat nih. Saya mau nanya, gimana sih tanggapan kalian sebagai generasi milenial mengenai kebijakan pemerintah agar masyarakat ini bersatu melawan COVID dengan diberlakukannya PPKM? Boleh kali ya dimulai dari Rifki dulu. Oke, kalau menurut saya sih tanggapan dari kebijakan PPKM ini tuh ya, menurut saya emang sudah menekan banget untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya. Soalnya lihat dari grafik kasus aktif COVID juga kan. Terus tadi yang Hanum bilang kan, PPKM kan ada level-levelnya ya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah pas COVID-19 muncul ini nih, belum ada kayak PPKM kayak gini. Jadi penyebaran COVID itu cepet banget merata di Indonesia gitu. Grafiknya tinggi banget. Terus pas muncul kebijakan dari PPKM COVID ini, mulai turun. Pertama-tama tuh kan ada level 1 tuh ya. Nah, level 1 ini ternyata belum efektif banget. Soalnya kayak gak ada perubahan gitu dari aktivitas COVID naik gini. Terus naik lagi level 2. Nah, level 2 ini udah mulai efektif. Tapi ternyata kasus tuh tetap lebih banyak ketimbang kasus sembuh atau negatifnya ya. Terus kan naik level 3 nih. Nah, level 3 ini tempat-tempat kayak sekolah, mall atau perkantoran gitu udah mulai dibatasin, kayak dimulai di online kan 50%. Terus kayak mall, tempat-tempat pusat perbelanjaan gitu penyebarannya mulai dibatasi. Mereka tuh maksimal kapasitas 100%. Jadi nggak semuanya bisa di tempat tuh. Sama jam berkunjung juga berkurang, kayak mall gitu buka lebih siang jam 11 tutup jam 8 malam. Terus kayak rumah sakit gitu, kalau misalkan ada jam berkunjung gitu maksimal jam 7 malam, terus maksimal hanya 1 orang pengunjung. Walaupun udah level 3 nih, tapi tetap banyak walaupun udah bangsa turun. Terus habis itu naik level 4. Nah level 4 nih kayak sekolah, perusahaan semuanya udah mulai online, udah mulai kerja dari rumah atau sekolah online. Terus pas sudah level 4 nih grafiknya tuh udah mulai turun setiap harinya. Nah gara-gara level 4 juga kasus harian COVID tuh pernah nyentuh angka 100-an, itu paling kecil dari sebelum-sebelumnya ya. Nah tapi ternyata pas udah nyentuh angka level rendah ini PPKM dilonggarin, terus pas PPKM dilonggarin ternyata naik lagi. Jadi
menurut saya kebijakan itu udah bagus banget penurunan kasus harian COVID, sama orang-orang juga udah mulai bersatu ya dengan tetap di rumah aja biar kasus COVID ini menurun. Kalau pendapat saya sih gitu ya, Hanum. Setuju banget sih, pasti pemerintah sudah berusaha banget, apalagi dengan level-level PPKM gitu kan. Masyarakat juga sangat sudah berperan aktif dalam pencegahan COVID ini. Kalau pendapat Fidel gimana nih? Sama nggak sama pendapat Rifki? Coba boleh. Jadi gini, kan kita tahu nih pandemi COVID-19 ini sudah terjadi kurang lebih 2 tahun, di mana sebelumnya kebijakan pemerintah untuk melawan pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB. Nah, kemudian kebijakannya berganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM. Nah, menurut saya kebijakan pemerintah Indonesia mengenai PPKM ini masih kurang berhasil. Kenapa sih? Ya, dikarenakan masih banyak aktivitas non-esensial yang masih berjalan seperti dibukanya mal, kafe, dan tempat wisata lainnya. Terlebih, masyarakat pun sudah jenuh dengan pembatasan kegiatan, sehingga mereka berani berkegiatan di luar rumah dan mengakibatkan adanya kerumunan. Dan kerumunan itu mempermudah terjadinya penyebaran COVID-19. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, penurunan level PPKM di sejumlah daerah membuktikan bahwa pandemi bisa diatasi bersama-sama. Dan salah satu faktor yang mendukungnya adalah peran aktif masyarakat dalam menerapkan 3M. Apa sih 3M? 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta meminimalisasi mobilitas. Di samping itu juga, upaya melakukan pengetesan atau tracing, terutama dalam kelompok prioritas seperti orang bergejala atau orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif juga menjadi bagian penting dalam pengendalian kasus. Seperti yang sudah dibilang oleh bahwa level PPKM ini sudah turun dan kasusnya semakin sedikit, tapi bukan berarti kita lalai dan tidak melakukan protokol kesehatan. Dan di saat ini protokol kesehatan merupakan modal untuk tetap hidup sehat dan produktif walaupun COVID-19 masih berdampingan dengan kita. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Oke, bener banget sih. Walaupun pemerintah sudah berusaha keras, pasti masih ada kurangnya. Apalagi banyak masyarakat juga yang kurang sadar akan pentingnya protokol kesehatan ini. Oke, karena perbedaan pendapat nih antara Fidel dan Rifki, kita dengar pendapat Anissa kali ya. Coba dia lebih condong kemana nih? Boleh dong Anissa pendapatnya? Oke, pastinya nih pemerintah nyusun kebijakan PPKM dengan mempertimbangkan segala aspek ya. Tapi tetap aja kebijakan itu akan membawa perubahan kecil maupun besar di berbagai sektor. Dengan kebijakan PPKM ini, pemerintah berharap nantinya bisa menekan laju penularan COVID di suatu daerah, supaya rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien. Pemerintah juga nyiapin bansos bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan dari penyebaran COVID ini dan nantinya akan dievaluasi kemudian disesuaikan kembali kebijakannya dengan keadaan di suatu daerah. Jadi saya setuju nih sama pendapatnya Rifki. Menurut saya, secara keseluruhan pemerintah itu sudah cukup baik kok dalam menerapkan kebijakan PPKM sesuai sama bukti yang udah saya sebutin sebelumnya. Tapi menurut saya justru yang membuat PPKM ini kurang maksimal itu ya masyarakatnya. Masyarakatnya lah yang sering banget tidak peduli atau malah melanggar kebijakan. Padahal seperti yang udah kita ketahui bersama, pemerintah sendiri sudah berupaya dengan semaksimal mungkin supaya pandemi ini cepat berakhir, gitu Nur. Oke. Benar sih, berarti Anissa lebih condong ke Rifki nih ya. Oke, nggak apa-apa. Dari tanggapan kalian nih mengenai PPKM, berarti kalian lihat dong ada dampak positif dan negatif dari PPKM itu ya. Menurut kalian apa aja sih dampak positif dan negatif dari PPKM? Mungkin boleh kali ya dampak positifnya dulu nih. Mulai dari Anissa, mungkin boleh disebutin apa aja sih dampak positifnya? Kalau dari saya, dampak positifnya itu semakin dekat dengan keluarga. Yang tadinya nih,
dipisahin oleh jarak karena alasan pekerjaan, pendidikan, terus juga sibuk sama urusan masing-masing di luar rumah, yang tanpa disadari interaksi secara langsung itu menjadi berkurang. Tapi karena adanya pandemi ini dan pemerintah juga ngeluarin kebijakan PPKM, jadi aktivitas pun akan lebih banyak dilakukan di rumah. Didukung lagi nih dengan adanya hashtag di rumah aja yang bertebaran di media sosial. Itu dapat dijadikan ajang untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Nah, selama di rumah aja bisa diisi dengan ngelakuin kegiatan bersama keluarga, seperti saat weekend itu berolahraga atau membuat makanan bersama dan masih banyak lagi. Kalau Hanum sendiri di rumah aja ngapain nih? Di rumah aja. Ya paling karena daring ya udah baca-baca materi. Terus kalau sama keluarganya ya mungkin bantuin mama masak gitu sih, nemenin adek, gitu-gitu aja. Jadi ya udahlah ya. Sama kayak yang lain paling. Oke, kita udah dengar dampak positif dari Anissa nih mengenai keluarga. Setuju banget sih. Terus mungkin kita ke Fidel kali ya, dampak positif menurut Fidel apa sih? Kita kan sudah dengar nih kata Anissa bahwa dampak positif PPKM itu salah satunya semakin dekat dengan keluarga. Nah, hal itu ada hubungannya loh dengan dampak positif yang satu ini. Jadi ketika kita semakin dekat dengan keluarga karena adanya PPKM ini, di situ kita bisa mengambil sisi positif lain, yaitu penerapan ilmu dalam keluarga. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, itu menjadi kesempatan bagi kita sebagai seorang peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga, baik hanya sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasian. Nah, contoh pengaplikasian ilmu itu contohnya penggunaan teknologi, di mana kita memberikan ilmu yang lebih mengenai teknologi kepada orang tua kita atau adik-adik kita. Kalau Hanum, gimana nih? Apa pernah melakukan penerapan ilmu dalam keluarga? Penerapan ilmu dalam keluarga ya pernah sih, paling kayak misalkan mama lagi nanya nih soal gimana sih cara nge-zoom, aku jelasin gitu-gitu sih paling. Oke. Fidel masih nyambung nih dampak positifnya sama keluarga juga, sama kayak Anissa. Kita dengar pendapat Rifki kali ya, apa dia tentang keluarga juga? Boleh Rifki pendapatnya? Kalau dampak positif dari saya sih masih agak nyambung dari Fidel ya soal teknologi. Soalnya dampak positif dari kebijakan dari sekarang ini karena kita juga anak internet ya zaman sekarang itu. Jadi dampak positifnya menurut saya itu pemahaman teknologi yang lebih mendalami pada saat ini. Nah kan pada zaman ini kan semuanya itu kan pada online ya gara-gara virus ini. Jadi mau nggak mau kita tuh emang harus memahami teknologi kan ya. Banyak guru-guru ataupun siswa-siswa nih ya kayak kita semua tadinya kayak kurang ngerti ini tuh gimana atau teknologi itu yang sekarang tuh apa. Tapi gara-gara PPKM ini semuanya jadi tahu ternyata baik banget teknologi yang berkembang pada saat ini. Seperti orang yang bekerja, tadinya kan mereka tuh harus meeting secara langsung, presentasi di depan lewat infocus atau sebagainya. Tapi gara-gara virus ini mereka jadi memikirkan solusi bagaimana tetap harus meeting walaupun dari jarak jauh. Ternyata mereka bisa secara online. Lalu mereka juga jadi memahami teknologi, ternyata baik banget fungsinya. Sekolah juga jadinya kan lewat komputer ya, laptop ataupun HP, secara online lewat aplikasi tertentu. Gara-gara pemahaman teknologi ini kita juga jadi bisa ketemuan lewat virtual dari orang-orang yang ada di seluruh Indonesia akibat perkembangan ini. Jadi gara-gara perkembangan ini kita juga tahu jadi budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke karena bisa mengobrol oleh mereka lewat aplikasi-aplikasi tertentu.
gara-gara PPKM juga kita jadi bisa mengikuti perkembangan zaman secara teknologi, dikarenakan kita juga hidup zaman modern yang dimana kalau ketinggalan perkembangan zaman tuh bisa gagap dalam teknologi kan ya, jadi susah gitu. Jadi perkembangan teknologi ini menurut saya ada positifnya dalam kebijakan ini. Menurut saya itu sih, Hanum. Setuju banget sih. Saya juga ngerasain kayak gitu soalnya. Kayak banyak banget hal-hal baru yang bisa dipelajari selama PPKM ini. Setuju banget, setuju. Oke. Tadi udah dampak positif nih. Kita bakal bahas dampak negatifnya kali ya. Karena nggak mungkin dong kalau ada dampak positif tapi nggak ada dampak negatifnya. Oke, mulai dari Rifki kali ya. Apa sih dampak negatif menurut Rifki? Kalau negatifnya sebenarnya masih nyambung sih dari dampak positifnya. Dikarenakan sekarang tuh semuanya serba online ya. Jadi dampak negatifnya tuh kayak kurangnya sosialisasi di sekitar kita tuh. Kan semua orang tuh kan harus berada di dalam rumah. Jadi sama aktivitas di luar ruangan tuh dikurangin. Mereka jadinya kurang pandai dalam sosialisasi sama manusia. Walaupun bisa secara online, tapi kan online itu tidak secara langsung ya. Ada layar yang menghubungkan. Tapi kalau secara langsung tuh beda rasanya atau feel-nya. Nah, gara-gara PPKM ini juga banyak yang menjadi malas banget untuk keluar. Mereka jadi nyaman di rumah terus. Lalu terus mereka tuh pas sekalinya keluar rumah tuh mereka tuh susah banget sosialisasi. Biasanya kayak gampang gugup ketemu orang baru, ketemu orang banyak tuh mereka tuh gugup soalnya jarang bersosial atau bercengkrama dengan orang lain karena di rumah terus. Kalau zaman sekarang sebutnya no life ya. Itu sih menurut saya dampak negatif ya, Hanum. Kalau Hanum gimana? Apakah susah dalam bersosialisasi atau masih bisa? Jujur susah sih, apalagi jarang ketemu terus tiba-tiba ketemu, canggung banget sih pastinya. Oke. Dampak negatif dari Rifki udah nih, kurangnya sosialisasi. Kita ke Fidel kali ya buat nanya dampak negatif nih. Dampak negatif menurut Fidel apa coba? Baik, kalau dampak negatifnya itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama dampak negatif yang ada disebutkan sama Ki. Jadi kita kan sebagai generasi milenial udah nggak asing dong dengan e-commerce atau online shop itu. Terlebih PPKM ini membuat kita beraktivitas di dalam rumah dan membuat kita berbelanja melalui e-commerce. Dan kita juga dan tidak sedikit kita menemukan potongan harga atau yang dikenal dengan diskon pada produk yang dijual di e-commerce. Hal ini menjadi daya tarik utama loh untuk menarik minat kita mengonsumsi suatu barang yang tidak dibutuhkan. Contohnya ketika kita sedang mencari barang yang dibutuhkan di e-commerce, kita pun tetap membeli barang lain dengan alasan lucu atau karena adanya potongan harga. Hal itu biasanya membuat kita lupa diri atau istilahnya kalap saat berbelanja, sehingga itu menimbulkan sifat konsumtif. Mungkin itu aja dampak negatif PPKM menurut saya. Setuju banget sih. Saya aja nih yang jarang buat belanja-belanja gara-gara ada kemudahan dalam berbelanja ini, saya jadi cukup membuang-buang uang ya. Tapi nggak apa-apa, buat menghibur diri. Oke, kita lanjut dampak negatif dari Anissa mungkin ya. Coba menurut Anissa gimana tuh dampak negatifnya? Kalau dari saya, dampak negatifnya itu seputar dunia pendidikan nih. Adanya PPKM ini berdampak besar bagi dunia pendidikan, seperti yang dapat kita rasakan sebagai siswa sekarang ini. Sekolah nerapin sistem PJJ yang nyatanya kurang efektif kalau dibandingin sama pembelajaran tatap muka. Karena PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini banyak banget nih berita di TV dan internet tentang siswa yang kesulitan dalam mengakses pelajaran, terutama di daerah tertinggal yang tidak terjangkau listrik apalagi internet. Selain itu, karena siswa lebih banyak ngabisin waktu di rumah, muncul juga nih risiko terjadinya learning loss yang kemungkinannya bisa semakin besar kalau sekolah sama orang tua nggak memantau pelaksanaan PJJ itu.
Sebenarnya masih banyak sih yang bisa saya jelasin seputar kondisi di bidang pendidikan ini. Tapi segitu dulu cukup deh, Nung. Oke, bener banget sih, setuju banget sama yang ini karena saya dan teman-teman saya ini juga ngerasain sih kayak daring gini tuh banyak banget materi yang gak nyampe gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, usaha aja usaha. Oke, dari dampak negatif nih pasti berarti tuh masih banyak dong yang bisa ditingkatin dari PPKM atau kebijakan pemerintah ini. Jadi apa sih pendapat kalian nih mengenai kebijakan pemerintah? Apa aja gitu yang bisa ditingkatin dari kebijakan pemerintah ini? Boleh kali ya dari Rifki dulu nih. Kalau masalah ditingkatkan dari kebijakan ini sebenarnya udah cukup sih. Tapi yang perlu ditingkatkan itu menurut saya tuh kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu ya. Kan sekarang tuh kan semuanya pada krisis keuangan ya, terus perusahaan juga pada dalam kondisi terbawahnya. Jadi pada saat ini tuh banyak karyawan yang PHK dari perusahaan yang mereka tempati. Akibat mereka kena PHK, mereka jadi tidak punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terus waktu itu juga ada kasus meninggal gara-gara kelaparan pada saat ini gara-gara kondisi pandemi ini ya. Sebenarnya udah sih pemerintah kasih bantuan, tapi kayaknya nggak merata gitu kasih pemberiannya. Kayak wilayah-wilayah yang berada di pinggiran gitu, sepertinya bantuan tidak sampai mereka. Bantuan ini hanya sampai kepada daerah-daerah yang dekat dengan pusat-pusat sepertinya. Dan juga siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online dikarenakan mereka tidak mempunyai peralatan seperti handphone, laptop, ataupun komputer, ataupun sarana belajar lainnya yang akan digunakan untuk online. Ada juga yang meminjam ke tetangganya untuk belajar secara online. Jadi kan ya masih banyak kekurangan yang mungkin sebenarnya pemerintah udah kasih bantuan sosial, tapi sebenarnya atau mungkin ada oknum-oknum yang menyebabkan bantuan tersebut tidak sampai kepada masyarakat ya. Pemerintah harus memperhatikan itu. Pemerintah juga harusnya kayak bersatu dengan perwakilan dari daerah kecil tersebut atau pemimpin kecil daerah tersebut biar semua tersampaikan gitu, biar merata. Kalau menurut saya sih gitu aja sih kebijakan yang bisa ditingkatkan. Bener banget sih, pemerintah harusnya lebih perhatian lagi terhadap masyarakat miskin yang mungkin kesulitan dalam menjalani hidup di masa pandemi ini. Oke, tadi menurut Rifki seperti itu, gimana nih menurut Fidel? Sama nggak nih sama Rifki? Coba boleh. Yang bisa ditingkatkan dalam kebijakan pemerintah mengenai PPKM nggak hanya meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Ada hal lain juga yang bisa ditingkatkan dari kebijakan tersebut, yaitu pemerintah melakukan kembali sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Meskipun kita tahu bahwa tingkat penularan COVID-19 ini sudah semakin menurun, tetapi masih banyak kok masyarakat di sekitar kita yang mengabaikan protokol kesehatan yaitu 3M. Kalau kalian lupa apa itu 3M, jadi 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, serta meminimalisasi mobilitas. Sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi dan edukasi mengenai pandemi kepada masyarakat, dan diharapkan setelah adanya sosialisasi dan edukasi ini, para ketua RW, RT, tokoh masyarakat, posyandu, dan PKK dapat membantu pemerintah untuk dapat menekan laju penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Nah, kita sebagai generasi milenial harus tahu nih bahwa saat ini kita mulai hidup berdampingan dengan COVID-19. Sudah sepatutnya kita mulai mempersiapkan diri, di mana tugas kedepannya tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin asalkan semua elemen masyarakat mau bekerja sama dan memupuk rasa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat terpenuhi dalam komitmen masyarakat menjalankan protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah, dalam perjalanan, atau dalam beraktivitas di luar rumah. Dan seperti yang sudah saya katakan, bahwa protokol kesehatan adalah modal untuk tetap hidup sehat dan produktif walaupun COVID-19 masih berdampingan dengan kita. Oleh karena itu, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap menerapkan 3M meskipun kondisi sekarang sudah semakin membaik.
Mungkin itu aja Num yang bisa saya sampaikan. Oke, saya setuju banget sih sama pendapatnya Fidel, karena apalagi nih sosialisasi ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang melanggar prokes karena mereka tuh nggak percaya sama COVID. Itu kan masih banyak banget tuh yang kayak gitu, nyebelin banget tuh. Oke, kita lanjut ke Anissa kali ya. Kita tanya nih, apa menurut dia apa sih yang dapat ditingkatkan dari kebijakan PPKM ini? Boleh Anissa pendapatnya? Ya, mungkin ini tambahan sedikit aja dari penjelasan Fidel tadi tentang protokol kesehatan. Jadi, pemerintah itu harus lebih memperketat protokol kesehatan, apalagi dalam suatu kegiatan tertentu. Soalnya banyak beredar nih tentang video atau foto kerumunan orang di suatu kegiatan yang nggak nerapin jaga jarak, apalagi pakai masker. Jangan sampai nih, karena level PPKM turun atau ada di level terendah, level 1, orang nggak lagi nganggap protokol kesehatan itu penting. Bisa aja kan dari kegiatan itu kasus COVID naik lagi, terus level PPKM meningkat ke level tertinggi. Jadi intinya ya Num, menurut saya tugas pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam mengawasi kegiatan masyarakat. Terus juga harus lebih tegas soal protokol kesehatan walaupun daerah itu nerapin PPKL level terendah. Oke, setuju banget sih sama pendapatnya Anissa, karena emang salah satu sebab dari naiknya kasus COVID di Indonesia juga mungkin disebabkan karena kurang ketatnya nih pengawasan pemerintah terhadap masyarakat yang masih melanggar prokes-prokes. Oke, berarti dari 3 pertanyaan tadi, kalau dapat saya simbolin ya, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pandemi ini tuh masih banyak banget yang perlu ditingkatin karena masih banyak dampak negatifnya ternyata nih dari PPKM ini. Walaupun ada juga dampak positif yang bisa kita ambil, tapi masih banyak yang perlu ditingkatin lagi pastinya. Oke, keren-keren banget ya tanggapan dari teman-teman milenial kita ini. Jadi gimana nih teman-teman yang habis dengerin podcast kita kali ini? Gimana pendapat kalian terhadap kebijakan pemerintah tentang PPKM? Semoga materi yang kita sampaikan kali ini dapat tersampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan di rumah atau dimanapun kalian berada. Oke, kebetulan waktu kita udah habis nih. Jadi mungkin sekian kali ya untuk episode Podmile kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman narasumber nih. Makasih banget loh. Sama-sama, terima kasih juga Hanum. Sama-sama Hanum. Makasih juga Nom udah diundang ke Podmile episode kali ini. Oke. Nanti jangan bosan-bosan ya untuk diundang lagi. Oke, untuk teman-teman yang lagi dengerin, tetap stay tune di podcast kita berikutnya. Oh ya, jangan lupa buat jaga kesehatan, tetap jaga jarak, di rumah aja. Karena lagi naik lagi kan, walaupun udah turun, tapi tetap harus jaga jarak, di rumah aja. Dan harus bahagia, oke. Dah semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.